Selamat siang. Perkenalkan dengan saya Dr. Bimbing yang bertugas pada klinik di siang hari ini. Sebelumnya di sini saya izin untuk mengumpulkan identitas dari Bapak terlebih dahulu. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Satya. Bapak Satya. Bapak Satya saat ini umur berapa? Saat ini saya 35 tahun. 35. Alamatnya dari mana Bapak Satya? Di Banyuning. Banyuning. Baik, sebelumnya di sini mungkin ada keluhan yang bisa saya bantu. Gini dok, tadi saya kan nyabit. Nah, itu tangan saya kena sabit dokter. Mak sabit. Ya, Ya. Di bagian ini ya. Ya. Oh ya, baik, ini dapatkan luka robekan. Untuk luka robekannya sendiri ini sekitar 5 cm kira-kira untuk panjangnya. Kemudian untuk batasnya sendiri tegas. Kemudian dasarnya bisa dilihat bahwa ini kedalamannya kira-kira seputis seperti itu. Baik, untuk lukanya ini sendiri sudah berapa lama nih? Baru 5 jam tadi. 5 jam yang lalu terkena waktu bekerja seperti itu. Ya. Sebelumnya Bapak bekerja sebagai apa? Saya petani. Petani ya. Oke. Apa Bapak sempat untuk membersihkannya dengan air mengalir atau semacamnya? Tadi sempat pas sebelum saya bawa ke sini saya cuci dulu, terus saya kasih sabun juga. Oh, seperti itu. Kemudian Anda mengonsumsi obat atau dikasih obat seperti itu pada lukanya? Oh, ada. Oke, baik. Oke, baik. Dari keluhan yang Bapak sampaikan, jadi selanjutnya di sini akan saya lakukan tindakan, yaitu tindakan penjahitan pada luka seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin kita lanjutkan di bed pemeriksaan saja. Sembari saya akan menyiapkan alat-alatnya untuk melakukan tindakan seperti itu. Oke Bapak, berkaitan dengan keluhan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bapak mengalami luka robekan karena kena sabit pada saat bekerja di sawah seperti itu Bapak ya. Baik, jadi di sini pertama-tama akan saya lihat terlebih dahulu. Untuk lukanya di sini panjangnya sekitar 5 cm. Kemudian untuk batasnya sendiri tegas. Untuk lukanya sendiri itu tidak terkontaminasi atau lukanya bersih. Dan dari sini bisa dilihat untuk kedalamannya sendiri sampai ke daerah subkutan seperti itu. Baik, jadi seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kondisi Bapak ini akan saya lakukan tindakan, yaitu tindakan penjahitan luka. Untuk penjahitan luka itu sendiri akan saya lakukan karena ini akan membantu dari penyembuhan luka Bapak dan hasilnya juga akan rapi seperti itu. Jadi untuk penjahitan luka sendiri nanti mungkin dirasakan tidak nyaman karena dilakukan beberapa tusukan-tusukan seperti itu dari jarum jahit. Namun akan saya minimalisir dengan penggunaan anestesi. Jadi akan mengurangi rasa nyeri yang Bapak rasakan seperti itu. Kemudian untuk resikonya sendiri tentu tetap dapat terjadi infeksi ataupun pembengkakan pada daerah yang sudah dilakukan penjahitan. Namun itu semua akan kami minimalisir. Seperti itu. Apa Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan hacking ini? Bersedia. Oke, baik. Baik, selanjutnya di sini alat-alat yang saya siapkan ada hand rub, kemudian ada povidone iodine, ada air NaCl atau salin. Kemudian di sini tentunya ada jarum untuk menjahitnya atau catgut. Kemudian ada Hipafix, ada anestesi yaitu lidocaine, ada spike 3 cc. Kemudian di sini ada hacking set yaitu meliputi ada pinset chirurgis, pinset anatomis, klem, kemudian needle holder, gunting dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga saya siapkan yaitu duct steril. Ini untuk memperkecil dari lapangan operasi. Kemudian di sini juga saya siapkan kasa steril. Baik, untuk alat-alatnya seperti itu. Kemudian di sini saya siap untuk melakukan tindakan. Namun sebelum itu saya akan melakukan tindakan anestesi terlebih dahulu. Saya akan menggunakan hand rub terlebih dahulu. Kemudian saya akan menggunakan handscoon menjaga dari higienitas. Baik,
di sini saya sudah melakukan tindakan aseptik, saya sudah menggunakan hand rub dan menggunakan handscoon untuk menjaga higienitas. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan aseptik terhadap luka dari Bapak. Di sini alat yang saya perlukan adalah pincat anatomis dan kasa steril yang dicelup dengan povidone iodine. Kemudian kasa ini akan saya gosokkan ke daerah luka Bapak, itu secara sirkuler dari dalam keluar tanpa mengenai luka. Sirkuler. Setelah digosok dengan povidone iodine, kita akan menggosok kembali menggunakan air salin atau NaCl sama secara sirkuler dari dalam keluar. Baik, selesai. Untuk aseptik dari luka sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan memasang dulu steril. Pemasangan dulu steril ini sendiri berguna untuk mempersempit dari luas lapangan operasi. Jadi ini akan menekan kemungkinan untuk terjadinya infeksi seperti itu. Baik, seperti ini. Selanjutnya untuk lapangan operasi sudah siap. Selanjutnya kita akan melakukan pemberian anestesi pada luka Bapak. Di sini sudah saya siapkan spike 3 cc. Yang kemudian di sini akan saya isi dengan cairan lidocain sebanyak 3 cc. Baik, 3 cc. Di sini saya minta Bapak untuk rileks ya, mungkin agak sedikit kurang nyaman. Untuk pemberian anestesi sendiri saya lakukan pada 6 titik dengan 1 titik masuk. Pertama saya lakukan di sini. Permisi Bapak. Saya aspirasi terlebih dahulu untuk memastikan tidak mengenai pembuluh darah. Kemudian saya lakukan suntikan yang pertama di titik pertama yaitu 0,5 cc. Memasukkan anestesi lidocain sambil ditarik 0,5 cc. Kemudian ke titik selanjutnya 0,5 cc sambil ditarik 0,5 cc kembali. Dan selanjutnya dari sini masing-masing sisi atas dan bawah 3 suntikan. Aspirasi terlebih dahulu, masukkan 0,5. Aspirasi kembali 0,5 sambil ditarik dengan 1 titik terakhir. Baik. Untuk pemberian dari anestesi sudah selesai. Kita buang sampahnya di tempat sampah medis. Kemudian di sini kita tunggu sampai agen anestesinya bekerja, itu sekitar 5 sampai 10 menit. Baik, 5 menit sampai 10 menit sudah melampaui. Selanjutnya kita akan mengecek dari kerja dari anestesi ini sendiri menggunakan pinset chirurgis. Bentar. Baik, di sini saya menggunakan pinset chirurgis untuk mengecek apakah agen anestesi sudah bekerja atau tidak dengan melakukan penarikan pada ujung luka menggunakan pinset chirurgis. Kemudian saya izin bertanya, Bapak, apa Bapak merasakan sakit? Tidak. Di sini sakit, Pak? Tidak. Oke, baik. Jadi untuk anestesi sendiri sudah bekerja dengan baik. Dan selanjutnya di sini kita akan memulai prosedur dari penjahitan. Dan di sini sudah saya siapkan. Yang pertama adalah catgut atau jarumnya, dan saya akan menggunakan juga needle holder dan pinset chirurgis. Kemudian di sini untuk catgut atau jarumnya sendiri akan saya tahan dengan needle holder, yaitu pada bagian 1/3 bagian belakang atau 2/3 bagian depan dari jarum. Demikian.
Kemudian tangan kanan saya memegang needle holder dan tangan kiri saya memegang pinset chirurgis. Kemudian untuk posisinya sendiri di sini saya pastikan tangannya untuk full pronasi dengan siku 90 derajat. Kemudian tangan kiri yang memegang pinset chirurgis akan membantu untuk memegang ujung dari luka sehingga kita dapat menentukan titik masuknya di mana. Dan di sini saya masukkan pada 1 cm dari tepi luka untuk titik masuknya. Baik, saya mulai. Permisi Bapak. Untuk titik pertama ini saya lakukan di tengah untuk memastikan bahwa hasilnya nanti kiri dan kanan hasilnya simetris atau sama. Ini 1 cm untuk masuk dan 1 cm untuk keluarnya. Setelah masuk, kita tarik sampai tersisa kira-kira 2-3 cm. Kemudian sini kita siap untuk melakukan simpul surgeon knot. Untuk simpul surgeon knot sendiri kita lakukan dengan simpul 212. Yang pertama 2. Kita rapatkan terlebih dahulu, tidak perlu terlalu rapat. Kemudian bagian benang yang panjang kita tarik pada bagian benang yang pendek. Pastikan untuk tidak membuka kembali. Baik, simpul pertama 2 sudah selesai. Lanjutkan dengan simpul 1. Baik. Dan 2 lagi. Oke, baik. Untuk jahitan yang pertama selesai. Selanjutnya kita lakukan penarikan pada bagian benang yang panjang. Kemudian kita lakukan pemotongan benang, yaitu dengan cara kita tarik sampai tegang terlebih dahulu, kemudian kita gunting dengan memutar gunting sekitar 45 derajat, kemudian potong dengan sisa sekitar 1-2 cm pada ujung dari benang, supaya tidak boleh terlalu pendek karena ditakutkan akan simpulnya membuka sendiri seperti itu. Kita lakukan juga pada ujung satunya supaya hasilnya simetris. Baik, untuk simpul pertama sudah selesai. Kita lanjutkan dengan penjahitan kedua. Prosedurnya sama seperti sebelumnya. Baik, di sini kita pastikan untuk mengambil titik di tengah-tengah supaya hasilnya rapi. Oke. Tarik sampai sisa 2-3 cm. Kita pegang benangnya dengan simpul surgeon knot 212. Oke. Maaf, kita pegang kembali, pastikan kuat. Ini dirapatkan tapi jangan terlalu rapat, asal menempel. Kemudian benang yang panjang kita tarik ke sisi bagian yang sehat. 1. Oke. Dan simpul ke 2. Oke. Kita sama seperti yang tadi, kita sisakan sekitar 1-2 cm pada kedua ujungnya. Pastikan agar rapi, 45 derajat, potong. Oke, baik. Jadi untuk prosedur penjahitan sendiri pada luka Bapak sudah selesai. Di sini saya lakukan 2 jahitan untuk menutup dari luka terbuka dari Bapak. Oke, baik.
Kemudian di sini saya izin untuk membuka dari duo sterilnya terlebih dahulu karena prosedur penjahitan sudah selesai. Kemudian selanjutnya di sini saya akan melakukan wound care atau perawatan dari luka Bapak. Namun untuk sebelum itu di sini saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu untuk hasil dari jahitannya. Untuk hasil dari jahitannya sendiri dari jarak titik masuk dan titik keluar ini menunjukkan jarak yang sama Pak ya untuk kedua jahitannya. Kemudian untuk kerapatannya sendiri di sini dapat dilihat bahwa tidak terlalu rapat dan juga tidak terlalu longgar seperti itu. Baik, untuk hasil dari penjahitan kali ini hasilnya baik. Jadi diharapkan pada saat penyembuhan nanti hasilnya juga maksimal dan rapi seperti itu. Dan resiko untuk terjadi infeksi bisa ditekan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan perawatan dari luka Bapak. Pertama-tama di sini saya akan memberi salep antimikrobial terlebih dahulu yaitu gentamicin. Perlahan-lahan saya oleskan di bagian atas dari luka dan lokasi penjahitan. Kemudian saya potong sufratul sesuai dengan panjang luka Bapak, sufratul. Kemudian saya tutup dengan kasa steril. Jadi gentamicin, sufratul dan kasa steril, kasa kering. Nah, setelah itu kita dapat melakukan penutupan pada luka Bapak menggunakan Hipafix yang kita sesuaikan ukurannya supaya dapat menutup dengan sempurna dan rapi. Nah, saya siapkan terlebih dahulu topiknya. Baik. Baik, jadi untuk prosedur penjahitan luka sampai dengan perawatan luka kali ini udah selesai. Untuk selanjutnya Bapak bisa duduk kembali, kemudian merapikan pakaiannya kembali dan kembali ke ruangan yang awal Bapak ya, pemeriksaan. Terima kasih. Oke baik Bapak, jadi untuk tindakan penjahitan dari luka Bapak sudah selesai. Kemudian untuk kedepannya di sini saya harapkan untuk hasil dari penjahitan ini yang diperban itu tangan kiri jangan banyak digerakkan terlebih dahulu Bapak. Kemudian jangan sampai perbannya kotor atau lukanya kotor seperti itu. Kemudian jika dirasakan Bapak mengalami nyeri, kemudian ada pembengkakan di daerah yang telah dilakukan tindakan penjahitan, Bapak bisa kembali lagi. Namun di sini juga saya buat jadwal untuk kedatangan selanjutnya untuk kontrol itu sekitar 4 hari lagi bisa datang ke sini lagi Bapak nih. Ini saya buatkan dulu untuk surat kontrolnya, silakan. Oke. Baik Bapak, sebelumnya apa dari Bapak ada pertanyaan? Tidak. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah mempercayakan pada saya terkait keluhan Bapak. Selanjutnya bisa ke. Terima kasih Dokter.